Selamat sore Permisa. Kembali lagi nih bersama aku Muarif dan Saya Taufik Rahman di Vortex. Vortex. Kami hadir dengan berbagai informasi Seputar teknologi mulai dari perkembangan teknologi games, rumah tangga media sosial. dan industri yang pastinya kamu gak bakal mau untuk lewat. Nah, untuk informasi yang pertama, kita bakal seru-seru dulu nih. Ada robot canggih yang meresahkan warga Singapura nih. Lah, kok bikin resah sih? Nah, penasaran kan? Hah. Yuk kita simak. Ayo. Nah, kali ini ada robot canggih yang meresahkan warga Singapura. Dua robot patroli bernama Xavier yang dilengkapi dengan kamera yang dapat mendeteksi perilaku sosial yang buruk dan memicu peringatan real-time ke pusat komando. Uji coba robot ini untuk berpatroli di area publik. Robot ini dibuat untuk mendeteksi perilaku buruk seperti melanggar langkah-langkah keamanan COVID-19, merokok di area terlarang, dan parkir sepeda yang tidak semestinya. Diharap robot ini mencegah perilaku sosial yang buruk. Namun beberapa warga Singapura keberatan dengan adanya robot ini karena mereka merasa tidak mendapatkan hak kebebasan karena setiap pergerakan mereka selalu diawasi. Bahkan beberapa warga juga mengatakan robot ini mirip sekali dengan Robocop. Oh, jadi seperti itu ya. Pantas saja mereka resah. Iya, kegiatan mereka diawasi 24 jam sama ribuan kamera. Tapi keren tau diawasi sama robot yang canggih seperti ini. Ya, tapi seru juga sih itu. Gak ada privasi. Nah, informasi berikutnya ini ada datang dari dunia game, di mana terjadi pembelian sebidang tanah digital. Iya, nggak nanggung-nanggung nih. Pembeliannya berhasil terjual dengan harga yang fantastik. Berapa tuh? 42,6 miliar rupiah. Oh, udah bisa buat modal nikah ya? Lebih-lebih ini bisa berkali-kali nikah. Penasaran kan? Iya. Yuk kita lihat beritanya. Tidak hanya di dunia nyata, transaksi jual beli tanah ternyata juga bisa terjadi di dunia virtual. Harganya pun tidak main-main. Jika dirupiahkan, bisa mencapai miliaran. Pembelian sebidang tanah digital itu dilakukan oleh sebuah perusahaan asal Kanada atau Token.com. Tanah yang dibeli oleh Token.com itu berukuran 116 peta tanah di pusat kawasan mode atau Fashion Street di Decentraland, sebuah dunia virtual berbasis jaringan Ethereum. Tanah digital itu dibeli seharga 618.000 mana atau mata uang digital di Decentraland atau setara dengan 42,6 miliar. Melalui anak perusahaan, pembelian terbesar tanah digital di Decentraland hingga saat ini. Menurut keterangan dari Decentraland, katanya di tanah itu akan diadakan gelar fashion secara digital. Nah, nggak nyangka kan, tanah dalam bentuk digital aja bisa laku semahal ini. Gimana? Berniat nggak untuk membeli tanah digital Wah, seperti ini? kalau saya nggak niat sih. Mahal banget. Iya, bener 42,6 miliar loh. Udah bisa bangun 30. Iya. Nah, gini men, Apa tuh? kan ada tuh yang namanya smartphone pintar. Iya. Itu udah biasa kan? Smartwatch pun juga udah biasa, Iya. jam pintar. Tapi ini ada sepatu pintar. Pintarnya gimana tuh? Sepatu ini bisa mendeteksi gerakan kaki yang berjalan, berlari, hingga mendaki gunung. Gak nanggung-nanggung nih, Pik. Gak nanggung-nanggung nih, Pik. Bahkan brand Xiaomi, brand smartphone yang cukup besar, juga meramaikan pasaran sepatu ini loh. Nah, seriusan? Iya. Penasaran kan? Yuk kita simak. Ayo. Mungkin sepatu koleksi kamu cuma sebagai alas kaki dan kamu makin kece aja. Tapi seiring dengan kemajuan zaman, produsen sepatu nggak cuma bikin sepatu yang fashionable aja, namun telah dilengkapi juga dengan fitur teknologi canggih biar nggak kalah dari perangkat pintar lainnya. Nah, ini dia beberapa daftar sepatu pintar yang bisa bikin kalian keren banget. Digisole Smart Shoes. Digisole, pabrikan sepatu asal Inggris, menciptakan smart shoes atau sepatu pintar yang tertanam sebagai fungsi di dalamnya.
Sepatu pintar ini sangat berguna untuk mengetahui profil aktivitas olahraga kita. Juga dapat secara otomatis menyesuaikan ukuran kaki sehingga pengguna tidak perlu takut jika sepatu tersebut kebesaran maupun kekecilan. Teknologi wireless charging juga dimanfaatkan sepatu ini. Selain itu, sepatu pintar ini bisa terkoneksi ke smartphone melalui Bluetooth 4.0. Buat kalian yang tertarik dengan sepatu ini, katanya kamu harus merogoh kocek sebesar $199 atau sekitar 2,7 jutaan buat memilikinya. Lecel, pernah nggak sih kalian sulit lihat map dalam handphone kalian di siang hari? Tapi masalah itu tidak akan ditemui pada teknologi sepatu pintar Lecel yang diciptakan perusahaan Ducere Technologies Pvt dari India. Sepatu ini melakukan sinkronisasi dengan Google Maps di smartphone melalui koneksi Bluetooth. Jadi saat harus belok ke kiri, sepatu kiri akan bergetar, begitu pula sepatu kanan akan bergetar untuk menunjukkan belok ke kanan. 19-minute Ultra Smart Sportwear. Sepatu pintar ini dibikin oleh perusahaan Xiaomi. Ya, perusahaan yang tidak asing lagi di telinga kita. Sepatu tersebut mampu mendeteksi gerakan pengguna dari berjalan, lari, bahkan mendaki. Untuk sepatunya sendiri, terdapat filter air cushion, anti-slip, sol dengan desain melengkung, dan insole antibakteri. Wih, keren juga tadi sepatunya ya. Iya. Jadi buat kita yang udah punya pasangan nih, wajib hati-hati. Iya, bener. Ketahuan ya mau kemana. Iya bener, sepatu ini bahkan bisa mendeteksi kita lagi mau kemana dan dari mana saja kita berjalan. Bahaya sih, nanti kalau ketahuan mamamu, habis. Iya. Dari warnet. Iya benar sekali. Rick, kau tahu nggak skateboard? Tahu dong. Tapi tahu nggak kalau ada skateboard yang bisa mengambang? Itu namanya hoverboard. Maksudnya ngambang itu terbang gitu? Iya, itu pakai teknologi magnet biar dia nggak nyentuh di tanah. Ya, tapi ini ada yang balik-balik. Nah, itu beda lagi ceritanya. Oh, jadi gimana sih? Kau penasaran? Iya dong. Ayo kita ada sama-sama. Oke. Skateboard terbang. Hoverboard atau skateboard terbang yang bernama Hendo Hoverboard yang diciptakan oleh Greg Henderson, ilmuwan asal Amerika Serikat yang juga menjadi pemilik Arcpax. Hendo Hoverboard menggunakan magnet untuk melayang di atas tanah. Di dalamnya terdapat 4 buah mesin berbentuk cekram yang menghasilkan medan magnet khusus yang saling mendorong sehingga papan dapat melayang. Teknologi ini menggunakan teknologi yang sama dengan kereta magnet yang saat ini beroperasi di Asia. Hendo Hoverboard saat ini masih dalam bentuk prototip dengan berat 40 kg. Skateboard ini hanya bisa melayang di atas lantai yang terbuat dari logam non-ferrous seperti tembaga dan aluminium. Wah, canggih juga ya. Ada papan yang bisa terbang tanpa menggunakan roda. Iya, jadi gimana ya? Kau mau beli nggak? Oh, kayaknya belum lah. Saya makan aja sulit. Sama dong berarti. Iya. Nah, informasi selanjutnya nih datang dari dunia otomotif, Pik. Otomotif ya? Iya, ada mobil yang kita tidak perlu mengemudikannya atau mobil itu berjalan sendiri tanpa harus ada pengemudi. Gimana pula itu? Iya, jadi ini ada teknologi canggih yang bernama autonomous car atau teknologi pengemudian mobil secara otomatis nih. Gimana cara kerjanya itu? Iya, jadi teknologi ini sebenarnya sudah banyak nih Pik yang menerapkannya. Banyak brand-brand yang besar yang sudah menerapkannya. Mulai dari Honda, Tesla, Suzuki, Yamaha. Yamaha tidak ada, Yamaha masih motor, belum ada mobil. Terus gimana tuh? Penasaran kan? Oh, penasaran banget sih. Ya, ayo kita lihat. Ayo. Mobil otomatis. Kalian pernah ngebayangin gak sih punya kendaraan yang dapat berjalan otomatis tanpa harus dikendarai? Jadi kalian cuma perlu duduk santai dan menikmati perjalanan. Nah, ada loh teknologi canggih yang bisa melakukan itu. Mobil otomatis. Kalian pernah ngebayangin gak sih kendaraan mobil otomatis?
Kalian pernah ngebayangin gak sih punya kendaraan yang dapat berjalan otomatis tanpa harus dikendarai? Jadi, kalian cuma perlu duduk santai dan menikmati perjalanan. Nah, ada loh teknologi canggih yang bisa melakukan itu. Ini dia teknologi autonomous car atau juga dikenal sebagai mobil tanpa pengemudi. Dan kendaraan darat tanpa awak adalah sebuah kendaraan yang dapat menjelajahi lingkungannya dan bergerak tanpa penggerakan dari manusia. Mobil-mobil otonom ini memakai berbagai teknik untuk mendeteksi hal-hal di sekitarnya, seperti radar, sinar laser, GPS, odometri, dan penglihatan komputer. Nah, dengan semua sensor inilah mobil akan dapat berjalan sesuai dengan program yang kita perintahkan. Mobil-mobil otonom harus memiliki sistem kontrol yang dapat menganalisis data sensori untuk membedakan antar mobil yang berada di jalanan. Wah, keren juga ya guys sistem autonomous car ini. Iya, keren kan? Kita Keren. bisa nih berpergian tanpa harus belajar menyetir. Jadi mobilnya aja yang jalan sendiri. Berarti kita termasuk orang bodoh juga ya berarti ya? Iya, kita baru tahu sekarang kan? Tadi kan kalau baju jadi pandai. Iya, benar. Nah, dengan nonton Vortex, kita yang belum tahu menjadi tahu. Yang sudah tahu makin tahu. Gak terasa nih udah 1 jam kami nemani kalian di rumah. Dan jangan khawatir, kami akan balik lagi di hari-hari Anda esok hari. Mungkin tahun depan. Sampai jumpa. Dadah!